Startup multisektor sering disamakan dengan grup usaha, padahal secara konsep, filosofi, dan mekanisme sangat berbeda. Saya jelaskan secara mendalam, analitis, dan siap masuk buku ajar jurnal. Persamaan dan perbedaan startup multisektor dengan grup usaha. Perspektif konseptual, awal image startup multisektor dan grup usaha sama-sama melibatkan lebih dari satu bidang usaha, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam filosofi dan struktur. Startup multisektor merupakan sistem kewirausahaan terintegrasi yang menghubungkan berbagai sektor dalam satu ekosistem untuk menciptakan inovasi dan dampak. Sedangkan grup usaha adalah kumpulan unit bisnis yang dimiliki oleh satu entitas induk, holding, dengan tujuan utama ekspansi ekonomi dan diversifikasi usaha. Diversifikasi sektor, keduanya beroperasi di lebih dari satu bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, sosial. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dan peluang. B. Tujuan penguatan ekonomi. Baik startup multisektor maupun grup usaha sama-sama berupaya meningkatkan nilai ekonomi, memperluas pasar, memperkuat keberlanjutan usaha. C. Membutuhkan manajemen terpadu. Keduanya memerlukan koordinasi lintas unit, sistem manajemen, kepemimpinan strategis. Tanpa manajemen yang baik, keduanya akan sulit berkembang. D memiliki potensi scaling, keduanya dapat berkembang dari skala lokal, nasional, global. Nomor 3, perbedaan fundamental, core difference image. A. Filosofi dasar startup multisektor, berbasis inovasi, solusi masalah, dan dampak sosial. Grup usaha berbasis ekspansi bisnis dan profit maksimal. Ini perbedaan paling mendasar. B. Struktur organisasi startup multisektor berbentuk ekosistem fleksibel saling terhubung. Grup usaha berbentuk holding, hierarkis, terpisah antar unit. C. Hubungan antar unit startup multisektor saling mendukung, terjadi pertukaran nilai, knowledge, SDM, teknologi. Grup usaha cenderung independen, hubungan lebih bersifat kepemilikan. D. Sumber keunggulan startup multisektor, integrasi, inovasi, kolaborasi. Grup usaha, modal, aset, skala ekonomi. E. Orientasi nilai startup multisektor, profit plus impact, misalnya nilai Islam. AHA, dominant profit oriented. F. Cara bertumbuh startup multisektor, berkembang secara organik dan adaptif melalui inovasi dan integrasi. Berkembang melalui akuisisi, ekspansi, dan investasi. J. Fleksibilitas startup multisektor sangat adaptif terhadap perubahan grup usaha, cenderung lebih kaku karena struktur besar. Nomor 4. Analisis strategis, image. Dalam perspektif strategi modern, startup multisektor dynamic capability system unggul dalam perubahan, inovasi, dan adaptasi. Grup usaha scale-based system unggul dalam stabilitas, kekuatan modal, dan kontrol. Artinya, startup multisektor kokok untuk masa depan, future-oriented. Grup usaha kuat untuk stabilitas. 5. Posisi Rodley. Model model jelas masuk dalam kategori startup multisektor ekosistem, bukan grup usaha. Karena berbasis integrasi bukan kepemilikan, berbasis dampak bukan hanya profit, berbasis nilai bukan hanya bisnis. Namun menariknya, Rodley model bisa berkembang menjadi hybrid model, yaitu tetap ekosistem tetapi memiliki kekuatan seperti grup usaha. Ilustrasi sederhana bayangkan. Grup usaha, wah pohon besar dengan banyak cabang. Startup multisektor, jaringan akar yang saling terhubung. Yang satu kuat secara struktur, yang satu kuat secara koneksi. Nomor 7. Rangkuman inti startup multisektor dan grup usaha memiliki kesamaan dalam diversifikasi dan tujuan ekonomi, tetapi berbeda secara fundamental dalam filosofi, struktur, dan mekanisme kerja. Startup multisektor lebih adaptif, inovatif, dan berbasis dampak, sedangkan grup usaha lebih stabil, terstruktur, dan berbasis kekuatan modal. Jika ingin naik level ilmiah, saya bisa lanjutkan. Tabel perbandingan siap jurnal Scopus Rapi Citasi, model hybrid, Rodley Ecosystem versus Corporate Group, hipotesis penelitian untuk disertasi publikasi. Tinggal arahkan, buatkan tabel ilmiah atau lanjut hipotesis penelitian. Struktur akademik kuat, naratif mendalam, dan siap dikembangkan menjadi buku terbit nasional. Saya susun kerangka lengkap plus isi inti tiap bab sehingga bisa langsung Anda gunakan dan lanjutkan ke versi cetak. Buku ajar kewirausahaan Magister Management pendekatan startup multisektor berbasis pengalaman nyata. Filosofi kewirausahaan dan startup.
Image bab ini membuka kesadaran bahwa kewirausahaan bukan sekadar aktivitas bisnis, melainkan cara berpikir. Startup diposisikan sebagai pendekatan hidup yang berorientasi pada solusi, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan membaca peluang. Mahasiswa diajak memahami bahwa wirausaha adalah agen perubahan sebagaimana dijelaskan oleh Joseph Schumpeter, di mana inovasi menjadi penggerak utama transformasi ekonomi dan sosial. Bab 2, Teori Startup Modern Model Bisnis. Bab ini membahas fondasi teoritis startup modern melalui pendekatan Lean Startup oleh Eric Ries, Customer Development oleh Steve Blank, Business Model Canvas oleh Alexander Osterwalder. Dijelaskan bagaimana ide diuji, divalidasi, dan dikembangkan menjadi model bisnis yang berkelanjutan. Bab 3, Ekosistem Startup dan Inovasi. Image startup tidak berdiri sendiri. Ia hidup dalam ekosistem yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, masyarakat. Bab ini mengaitkan konsep triple helix dengan praktik nyata yang dilakukan dalam pengembangan IC Adri dan Tridharma perguruan tinggi. Bab 4, Startup Global, Knowledge Entrepreneurship. Image bab ini mengangkat pengalaman Anda sebagai tenaga ahli di World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank. Dijelaskan bahwa startup bisa berbentuk kapital intelektual, di mana nilai utama adalah solusi, bukan produk fisik. Bab 5, Startup Kesehatan, Model Bisnis Berbasis Trust. Image Klinik Alfath menjadi studi nyata bahwa trust adalah aset utama. Regulasi sangat ketat, kualitas layanan menentukan keberlanjutan. Mahasiswa memahami bahwa sektor kesehatan adalah kombinasi antara bisnis dan kemanusiaan. Startup Hospitality, Experience Economy. Image Villa Azna Batu menunjukkan bahwa nilai bisnis modern bergeser dari produk ke pengalaman. Mahasiswa diajak memahami emotional value, branding premium, diferensiasi layanan. Bab 7, Startup Pendidikan, Institutional Entrepreneurship. Image studi kasus pendirian Universitas Ma'arif Hashim Latif menunjukkan bahwa startup dapat berbentuk institusi pendidikan. Fokus pembahasan, manajemen kampus, pengembangan program studi, strategi keberlanjutan. Bab 8, Startup Sosial, Community Empowerment. Image SPPG menjadi contoh nyata bahwa startup dapat berorientasi pada dampak sosial. Mahasiswa memahami social impact, keberlanjutan komunitas, pemberdayaan berbasis lokal. Bab Startup EduTech, Inovasi Pembelajaran Digital. Image Babon, buku ajar bersuara online menjadi model inovasi pembelajaran. Dibahas digitalisasi pendidikan, aksesibilitas belajar, integrasi AI dan media. Startup Bisnis, UMKM dan Industri Real. Image CV Mekar Kemilau Sejahtera menunjukkan pentingnya manajemen operasional, keuangan, distribusi. Ini adalah fondasi ekonomi real. Babet 11, Startup Akademik, IC Adri dan Tridharma. Image, IC Adri menjadi contoh startup berbasis ekosistem ilmu, fungsi, publikasi ilmiah, jejaring global, penguatan akademik. Bab 11, Integrasi Nilai Islam dalam Kewirausahaan. Startup tidak hanya berbasis profit, tetapi juga nilai. Wa qul i'malu fasayarallahu amlakum. Maknanya, setiap usaha harus bernilai ibadah, integritas, dan kebermanfaatan. Bab 11, Strategi Implementasi Startup. Bab ini membahas langkah praktis, identifikasi peluang, validasi ide, pengembangan model bisnis. Bab 14, Kepemimpinan Startup dan Transformasi. Mahasiswa memahami bahwa inti startup adalah kepemimpinan. Visioner, adaptif, kolaboratif. Bab 11, Evaluasi dan keberlanjutan startup dibahas, risiko kegagalan, pivot strategy, sustainability. Proyek akhir. Mahasiswa diminta merancang startup nyata, membuat business model, presentasi, implementasi. Penutup buku. Buku ini menegaskan bahwa startup bukan sekadar bisnis, tetapi jalan kontribusi. Pengalaman nyata lintas sektor menjadi bukti bahwa kewirausahaan adalah alat transformasi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Langkah berikutnya, rekomendasi. Kalau Anda ingin buku ini naik kelas menjadi buku nasional ISBN akreditasi, saya bisa lanjutkan. 1. Format Word 2 kolom plus nomor halaman footnote ilmiah. 2. Cover profesional, layout penerbit. 3. Tambahan diagram roadmap ready Anda, signature model. 4. Versi audiobook ban Fullstem. 5. Sinkron dengan RPS plus PPT plus ya soal UTWS. Tinggal Anda arahkan, lanjut cetak ISBNs, desain premium, atau lanjutkan detailed product super mendalam per subbab.